Tidak kuat menahan nafsu birahi lantaran bercerai dengan istrinya, seorang bapak di Kota Malang tega meniduri anak kandungnya sendiri. Perbuatan bejat ini dilakukan selama 6 tahun sejak tahun 2014 lalu. Pelaku pun ditangkap setelah sang anak mengadu kepada ibunya. Inilah pelaku berinisial E warga Sukun, Kota Malang yang tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot ini ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh mantan istrinya sendiri. Aksi bejat pelaku terhadap anak kandungnya ini dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Saat itu korban berinisial IDF masih berusia 13 tahun. Pelaku dengan bebas melakukan aksi bejatnya lantaran tinggal serumah dengan korban usai bercerai dengan istrinya. Untuk menutupi perbuatan bejatnya, pelaku mengancam korban akan menyakitinya jika korban memberitahu orang lain. Namun korban yang tidak tahan dengan perlakuan pelaku, akhirnya memberitahu ibu kandungnya. Geram dengan perbuatan pelaku, mantan istrinya kemudian melapor ke Polresta Malang Kota. Polisi pun membekuk tersangka beserta beberapa alat bukti seperti pakaian korban dan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu pada saat korban disetubuhi itu pada umur 13 tahun. Anak kandungnya? Anak kandungnya sendiri. Pelaku ini dia sudah lama cerai dengan istrinya. Jadi anaknya dengan bapaknya tinggal satu rumah, di mana pada saat itu sedang minta pijit anaknya, tiba-tiba hasrat dari si bapaknya sendiri akhirnya muncul, langsung melakukan persetubuhan. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Batu bersama jajaran kepolisian dan TNI menggelar razia masker di kerumunan warga. Selain membagikan masker untuk warga yang tidak mengenakan masker, Satgas Covid juga melakukan rapid test kepada pembeli dan pengunjung di kawasan alun-alun Kota Wisata Batu. Pemerintah Kota Batu yang dipimpin langsung oleh Wali Kota bersama Kapolres dan perwakilan dari Kodim 0818 mendatangi beberapa tempat yang kerap dijadikan tempat berkumpulnya warga masyarakat Kota Batu. Kedatangan para petugas gabungan COVID-19 ini ke beberapa tempat kerumunan warga dalam rangka patroli berskala besar sesuai instruksi Presiden dan arahan Gubernur Jawa Timur. Selain melakukan sosialisasi dan menghimbau baik pengunjung maupun pedagang kaki lima, Satgas gabungan ini juga melakukan rapid test kepada pengunjung dari luar Kota Batu. Tidak hanya itu, tempat kerumunan warga di kawasan wisata alun-alun juga menjadi sasaran patroli berskala besar. Petugas juga menertibkan dan memberikan himbauan agar masyarakat senantiasa menjaga jarak sosial maupun jarak fisik. Patroli berskala besar yang dilakukan Satgas Gabungan COVID-19 dari TNI dan Kepolisian Resort Kota Batu, Dinas Perhubungan, juga ke sebuah kafe yang dijadikan tempat pengunjung kafe bergerombol. Dan pengunjung kafe sempat kocar-kacir membubarkan diri saat petugas gabungan mendatangi tempat tersebut. Turun langsung ke lapangan untuk mengecek sekaligus melakukan pendisiplinan masyarakat, terutama dalam menggunakan masker. Ya, sebagaimana instruksi dari Bapak Presiden dan juga dari Ibu Gubernur Jatim, bahwa kita harus sering-sering turun untuk mengingatkan masyarakat. Hingga saat ini terkonfirmasi jumlah positif COVID-19 di Kota Batu berjumlah 86 orang. Melalui peta sebaran dengan rincian 6 orang meninggal dunia, 55 orang menjalani perawatan, dan 24 orang dinyatakan sembuh dan sementara menjalani isolasi mandiri di rumah. Hasil rapid alhamdulillah non reaktif. Hasil pantauan tentang memakai masker alhamdulillah 95% sudah mereka hampir 100% membawa masker. Tapi yang 5% mungkin mereka tidak taat. Nah, ini yang kita rapid kemudian diedukasi lah. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19,
Operasi masker juga dilaksanakan kepada para pengendara yang melintas di Jalan Raya Tajinan, Kabupaten Malang dengan sanksi kerja sosial dan lainnya. Menuju adaptasi kehidupan normal, penguatan kepatuhan masyarakat akan terus ditingkatkan, termasuk keberadaan kampung tangguh yang sudah banyak terbentuk. Dalam upaya menekan sekaligus memutus penyebaran COVID-19, pemerintah bersama unsur terkait terus melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan penanganan COVID-19, salah satunya dengan operasi masker. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Tajinan dilaksanakan operasi masker dengan melibatkan petugas desa dan kecamatan Tajinan, TNI, Polri, dan Satpol PP. Operasi secara berkala dilakukan pemerintah kecamatan untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi masyarakat, khususnya selama pandemi corona berlangsung. Dari hasil operasi ini masih banyak warga masyarakat dan pengguna jalan lainnya yang terjaring akibat tidak menggunakan masker saat melintas, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurut Camat Tajinan menjelaskan, operasi ini akan terus dilaksanakan agar masyarakat semakin sadar pentingnya menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi corona. Di lokasi terlihat para pengguna jalan yang terjaring operasi, kemudian dilakukan pendataan, sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh camat dan pemberian sanksi. Penindakan dari warga pengguna jalan yang tidak memakai masker. Ya, Dari hasilnya seperti apa nih hasilnya, Bu? Hasilnya di sini ternyata sudah seminggu ini kita operasi masker, tapi kesadaran masyarakat masih rendah, sehingga kita perlu maksimal untuk turun ke jalan dan memberikan pembinaan supaya masyarakat sadar memakai masker. Oke, tahan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat kekurangan air, hasil panen jagung petani di Tajinan, Kabupaten Malang berkurang jauh. Tidak hanya itu, serangan hama tikus juga menyumbang turunnya volume hasil panen. Masalah ketersediaan air untuk penyiraman terjadi di banyak lahan pertanian di wilayah Kabupaten Malang. Pasokan air ada tetapi sering tidak mencukupi pada saat musim kemarau, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya hasil panen. Tidak hanya itu, serangan hama tikus juga banyak mengakibatkan turunnya volume hasil panen. Seperti yang terlihat di kawasan Jalan Purwosekar, Tajinan, Kabupaten Malang, tanaman jagung milik petani terlihat mengering akibat kekurangan air, sehingga tumbuh tidak maksimal. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, akibat kurangnya air dan serangan hama tikus, hasil panen pertama dan panen kedua berkurang jauh. Di lokasi terlihat hasil panen tongkol jagung berukuran kecil dan tidak padat, hasil panen berkurang jauh. Tidak hanya itu, serangan hama tikus juga mengakibatkan tanaman rusak dan hasil panen menjadi tidak maksimal. Iwan Hikmawan melaporkan. Dampak COVID-19 di Desa Giripurno begitu terasa dan membuat semua sektor mati suri. Sebagai bentuk usaha bangkit dari keterpurukan, warga Dusun Kerajaan Desa Giripurno menggagas Kampung Tangguh. Kampung lawas yang menawarkan konsep wisata ala warga desa dengan segala pernak-pernik tradisional, namun tetap memberlakukan protokol kesehatan COVID-19. Langkah tangguh dari warga Giripurno, Kota Batu ini patut ditiru. Dampak pandemi COVID-19 yang seakan membuat Giripurno tampak mati suri, baik dari sektor ekonomi dan lainnya, membuat warga desa Giripurno menggagas sebuah destinasi wisata rakyat di tengah perkampungan guna menghidupkan kembali semangat warga desa untuk bangkit dari keterpurukan akibat virus corona. Warga desa membuat Kampung Tangguh Kampung Lawas dengan mengusung konsep wisata ala warga desa dengan semua pernak-pernik tradisional lawasnya, namun tetap memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Di tempat ini, tepatnya di Jalan Sakura Dusun Kerajaan Desa Giripurno, pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana kampung lawas bernuansa tempo dulu beserta kuliner tradisionalnya. Penjualnya pun tidak hanya berpakaian khas Jawa Timuran ala warga desa pada masa lalu, namun juga tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker maupun face shield. Hampir di setiap sudut rumah tersedia tempat cuci tangan agar warga sadar akan pentingnya cuci tangan di masa COVID seperti saat ini.
Setiap waktu petugas adat mengingatkan warga dan penjual agar menggunakan masker dan menjaga jarak. Bahkan penjual makanan pun saat melayani pembeli tidak hanya menggunakan masker, tapi juga menggunakan kaos tangan guna memberi jaminan kehigienisan dan pengunjung pun tidak akan ragu untuk memakan berbagai sajian kuliner di tempat ini. Warga Desa Giripurno benar-benar bisa bangkit dari COVID-19, dari daerah pandemi COVID-19 menjadi kampung tangguh COVID-19. Kampung yang berkonsep tradisional tempo dulu ini menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi pengunjung. Di tempat ini, pengunjung bisa menikmati beragam sajian kuliner khas Desa Giripurno sambil bersuah foto di depan berbagai ornamen tempo dulu. Ketua BPD Desa Giripurno Heru Setia Aji mengatakan, kampung lawas yang dibangun warga secara bersama-sama ini merupakan bentuk dari upaya menggeliatkan kembali perekonomian warga Desa Giripurno yang terdampak COVID-19. Tak hanya konsep kuliner ala warga desa, selfie dengan barang-barang warga desa di Kampung Tangguh Kampung Lawas ini juga menawarkan spot foto dengan latar pemandangan bentangan sawah dan alam yang cukup indah. Awalnya sudah ada tiket yang berarah ke protokol kesehatan dengan dampaknya wabah corona yang di Giripurno yang begitu meningkat. Warga Dusun Kerajaan dengan sadar diri itu mau berbuat atau melaksanakan kegiatan yang tetap acuan di protokol kesehatan. Yanto Yanjung melaporkan. Pengurus terpilih Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama atau ADN Divisi 3 Jawa Timur minggu kemarin resmi dilantik oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama. Pengurus baru ADN Divisi 3 Jawa Timur yang dilantik ini akan menjabat untuk periode masa bakti 2020 hingga 2025. Pelantikan pengurus baru Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama atau ADN Divisi 3 Jawa Timur berlangsung di ruang sidang Balai Kota Malang. Hadir dalam pelantikan pengurus baru ADN Divisi 3 Jawa Timur, yakni Panglima Divisi 2 Kostrat Majen TNI Tri Yuniarto, Wali Kota Malang Sutiaji, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata, dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang Letkol Infantri Tommy Anderson. Sebelum pelantikan dimulai, terlebih dahulu diawali dengan istighosah bersama yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Sutaman. Usai istighosah kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus baru Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama untuk periode masa bakti 2020-2025. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Imam Hambali resmi melantik pengurus baru Aliansi Dosen Nahdlatul Ulama Divisi Jawa Timur yang diwakilkan oleh Ketua ADN Divisi 3 Jawa Timur, Dr. Haji Nur Salam. Pelantikan pengurus baru ini ditandai dengan penyematan jas ADN kepada Ketua ADN Divisi 3 Jawa Timur. Setelah pelantikan, pengurus baru ADN Divisi 3 Jawa Timur juga menyampaikan deklarasi untuk menjaga keutuhan NKRI, berjuang bersama ulama dalam menjunjung tinggi Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Ketua Umum Pimpinan Pusat ADN Dr. Kiai Haji Imam Hambali dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus baru yang dilantik. Ia berharap nantinya para pengurus tersebut dapat bekerja untuk mensukseskan program dari ADN. Sementara Pangdiv 2 Kostrat dan Wali Kota Malang juga mengucapkan selamat kepada para pengurus baru dengan harapan dapat melaksanakan tugas dengan baik, mencegah paham radikal yang mengancam keutuhan NKRI. Ketua ADN Divisi 3 Jawa Timur Dr. Haji Nur Salam mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan kampus untuk menangkal paham radikal di kampus. Selain itu, ADN juga akan bekerja dalam meningkatkan mutu dosen NU, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya masyarakat NU agar selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 serta membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi. Sementara setelah pelantikan, tamu undangan dan pengurus yang hadir melakukan tanda tangan deklarasi di spanduk sepanjang 10 meter. Simon Alfredo melaporkan. Fenomena peminat dan penggemar aquascape yang belakangan ramai memberikan bisnis baru bagi masyarakat. Sejumlah pengrajin aquascape banjir permintaan. Fenomena ramainya peminat aquascape ini bermula dari pandemi COVID-19 yang membuat warga mencari kesibukan saat berada di rumah dengan membuat aquascape.
Pandemi COVID-19 ternyata memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat, khususnya pengrajin aquascape. Sejak maraknya kasus pandemi COVID-19, banyak warga yang terpaksa tidak keluar dan tetap memilih untuk tetap di rumah. Untuk mencari kesibukan saat berada di rumah, sebagian warga mencoba untuk membuat aquascape dan ternyata belakangan banyak peminatnya. Banyak peminat dan penghobi aquascape ini membuka peluang bisnis baru bagi pengrajin aquascape. Bahkan pasca maraknya fenomena aquascape, beberapa pengrajin banjir orderan atau permintaan dari masyarakat. Hari Rasio, salah satu pengrajin aquascape, menjelaskan bahwa belakangan ini aquascape berkembang pesat. Banyak yang mulai menjalani bisnis aquascape karena peminatnya banyak. Heri juga menambahkan, berkembangnya bisnis aquascape tidak lepas dari kasus pandemi COVID-19, di mana banyak warga yang mencari kesibukan saat berada di rumah dengan membuat aquascape. Sementara untuk membuat aquascape sendiri berbeda dengan akuarium biasa, di mana aquascape lebih menonjolkan keindahan alam yang natural. Harga jual aquascape sendiri biasanya bervariasi, mulai dari harga 5 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan ukurannya. Simon Alfredo melaporkan.